Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa si Genius Keluarga Jong. Kita masuk di part 2. Di awal video ini, melihat tingkahnya yang begitu arogan, si Gundul yang merasa begitu terhina pun tentu tak hanya tinggal diam di sana, di mana ia berniat menyerjangnya sembari berteriak, "Dasar bajingan!" Sayangnya, baru saja si Gundul akan bergerak, Yonshin telah lebih dulu menebas kepalanya. Lalu, di saat rekan-rekan si Gundul terperanjat karena tak menduganya, Yonshin dengan cepat menyerangnya dengan teknik Scripture of Origin Ability. Dan berkat serangan dadakannya itu, Yonshin hanya butuh beberapa detik saja untuk menghabisi mereka semua. Namun, baru saja Yonshin mengatur napasnya, karena merasa sudah memahami cara kerja tekniknya meski baru saja melatih teknik delik buku swordnya. Tiba-tiba saja ada sekelompok pendekar asing lain yang mendatanginya. Wah, luar biasa, tapi bohong. Orang-orang bodoh ini mati karena mereka lalai. Ya tetap saja, situasi ini sangat mengejutkan. Kenapa kau bisa sejago itu di usiamu yang masih muda begitu? Apa kau berlatih delik full sword sepanjang hidupmu? Mendengar perkataannya, Yonshin yang penasaran apakah mereka bersatu kelompok yang sama dengan barusan dilawannya pun bertanya, "Apa kalian dari kultus Blood Flame?" Perwakilan dari mereka, sebut saja Shiban berkata, "Tidak, mereka yang terbaring tanah itulah orang-orang kultus. Aku dari suku Tyrannsword." Seketika itu juga, Yonshin yang merasa aneh pun terdiam berpikir, suku Tyrannsword dari kultus Blood Flame juga. 13 guys, konon merupakan pasukan terkuat dan terkeji di dunia murid. Bagaimana mungkin suku Tyrannsword dan kultus Blood Flame 2 dari 13 guys ada di sini? Kenapa? Apa alasannya? Dengan pikiran seperti itu, Yonshin pun bertanya, urusan apa yang membuat dua organisasi penting dari 13 guys datang kemari? Shiban yang begitu arogan pun berkata, "Hah, kau tidak usah ikut campur ya." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Yonshin yang bisa menebak apa yang terjadi menuturkan, "Melihat bahwa kau menjawab pertanyaanku dan bukannya menyerangku, itu artinya kau tahu siapa diriku. Ya, aku akan bertanya sekali lagi. Apa kau tahu jika keluargaku termasuk bagian dari The Solid Fortress, sekte cabang terbaik di dunia murim? Itulah kenapa jika kau menghabisiku, maka kau pasti akan mendapat ganjarannya, meskipun kau bagian dari suku Tyrannsword." Namun, belum sempat Shiban bisa menjawabnya, mereka semua dikejutkan oleh sesuatu yang melesak menghancurkan dinding terdekat mereka. Ditambah lagi, di saat Yonshin mengenali sesuatu yang melesak itu, yang ternyata adalah anggota sekte Jongnan yang datang bersama dengan tetua Yeo. Tetua Yonshin juga terhempas jatuh di depannya. Hal itu pun membuat Yonshin kebingungan. Siapakah yang sedang dilawannya sampai bisa membuat sang dewa pedang Jongnan terpojok begitu? Lalu, sepersen detik kemudian, kebingungannya pun segera terjawab ketika seorang pria dengan energi yang begitu mencekam muncul di sana. Bahkan, Yonshin langsung merasa pusing hanya dengan tatapannya saja. Lalu, di saat Yonshin bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Anggota suku Tyrannsword di sana tiba-tiba saja berlutut di sana dan memanggil pria itu dengan sebutan ketua suku, yang membuat Yonshin langsung berpikir, ketua suku? Kalau begitu, orang itu adalah ketua suku Triantri, orang yang memimpin suku Tyrannsword yang tergabung dalam 13 guys, dan termasuk salah satu dari pembawa kengerian di Jianghu. Kenapa orang yang dianggap setara dengan salah satu pemimpin 9 sekte agung ada di tempat semacam ini? Dan juga melihat kondisi tetua Yeo dan bawahannya yang sudah seperti itu, apakah riwayat kita akan berakhir di sini? Kalau begitu, aku akan menguji diriku sendiri. Dengan pikiran seperti itu, Yonshin pun segera mengambil napas dalam-dalam, di mana ia musatkan energi dalamnya pada kedua kakinya. Lalu dengan satu hentakan, Yonshin langsung maju menerjangnya dengan pedangnya. Tentu saja, tindakannya yang itu langsung disadari oleh ketua suku Tyran. Akan tetapi, meskipun Shiban juga menyadarinya dan segera berusaha untuk menangkisnya, pedang Yonshin telah lebih dulu menembus dadanya. Ditambah lagi, di saat pandangan semua tertuju kepadanya, Yonshin malah terang-terangan menantang mereka semua.
Apa kau bisa menghabisiku? Meskipun aku sudah melakukan ini. Para anggota suku tiran Sword yang terpancing pun tentu selangsung mengeluarkan pedangnya. Akan tetapi, ketua suku mereka tiba-tiba saja menghentikannya. Cukup, tekadmu jauh lebih baik ketimbang semua orang yang ada di sini. Aku akan biarkanmu hidup. Tentu saja, tindakan ketua suku tiran membuat mereka semua terkejut. Kenapa ia malah memuji Yonshin yang telah menghabisi salah satu bawahannya? Meskipun begitu, Yonshin yang punya penentang sendiri pun bertanya, "Maksudmu, kau tidak mau menghabisiku karena aku cucu satu-satunya dari mantan pemimpin Dragon Divine Sword dari The Sword Fortress?" Mendengar hal itu, tetua Yeo yang tak menduganya pun hendak berpikir, apa? Anak itu, cucu mantan pemimpin Dragon Divine Sword, regu terbaik yang ada di Sword Fortress? Lalu, saat tetua Yeo berpikir seperti itu, ketua suku tiran menuturkan, The Sword Fortress yang dibentuk oleh keluarga keisaran untuk menjaga keseimbangan dunia murid. Kami memang tak bisa berurusan dengan kalian, tapi ada alasan lain kenapa aku akan membiarkanmu hidup. Aku menyukaimu, temperamen dan semangat juangmu. Kedua sifat itulah yang dibutuhkan seniman bela diri di Jianghu. Seandainya kau tak terhubung dengan The Sword Fortress, maka aku pasti akan menjadikanmu sebagai muridku. Lalu aku akan memberimu satu hari. Tinggalkanlah tempat ini. Aku tak mengizinkan sekte atau klan lain mendekati wilayah ini. Tepat setelah ia mengatakan itu, masih apa yang dikatakannya yang ingin menjadikan Yonshin sebagai muridnya membuat semua orang di sana terkejut. Ketua suku tiran Sword melangkah pergi dari sana sembari melanjutkan, "Hei nak, aku akan selalu menerima tantangan dari duelmu. Datanglah padaku kalau kau sudah siap untuk balas dendam." Alih-alih langsung menjawabnya, Yonshin hanya terdiam di sana, mengiringi kepergian ketua suku tiran anggotanya dengan terus menatapnya. Kemudian, saat setelah kepergian suku tiran Sword, Yonshin pun menemui ayahnya yang terbaring sekarat di dalam kediamannya. "Ayah, ini Yonshin." Di tengah napasnya yang tersengal-sengal, pada Embyung yang meraih tangan Yonshin bertanya, "Kenapa kau sekuat ini? Bagaimana caramu melakukannya?" Yonshin pun berkata, "Ini adalah maupun art Klenjung yang kubuat dan kukuasai." Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Pak Daemyung terkejut dan merasa menyesal. Karena sebelumnya, ia menolak mentah-mentah bahkan memaki Yonshin yang memberitahunya jika ia telah menciptakan seni bela diri. Kau menciptakannya? Jangan-jangan yang waktu itu ya? Jadi begitu, maupun art Klenjung itu adalah secret art yang diciptakan oleh Klenjung. Aku sangat bodoh dan asombong. Sedangkan putra ketigaku berhasil menciptakan secret art Klenjung. Yonshin, kau telah mempunyai kualitas seorang pendiri. Kau adalah putraku. Tepat setelah mengatakan itu, Pak Daemyung pun yang menyesal perbuatannya mengembuskan napas terakhirnya, yang membuat putra sulungnya yang masih selamat langsung memeluk tubuhnya dengan menangis. Meskipun begitu, Yonshin yang tak terganggu dengan kematiannya pun hanya bertanya pada kepala pelayan di sana. "Kepala pelayan, bagaimana kondisi Ya?" Kepala pelayannya yang menggendong adik bungsunya berkata, "Dia aman. Dia terus tertidur sejak titik akupunturnya ditutup. Sepertinya titik akupunturnya ditutup untuk membuatnya terlelap, supaya dia bisa disembunyikan dari para assassin yang mencarinya." Mendengar hal itu, Yonshin yang sudah menyusun rencana pun setelah menilai kondisi mereka menuturkan, "Kakak, asuhlah Ya di sekte Jounan. Dia punya talenta untuk kelima elemen. Jadi aku yakin mereka pasti mau menerimanya." Kakak sulungnya yang merasa canggung bertanya, "Lalu, bagaimana denganmu?" Bersamaan dengan ketua Yeo yang muncul di sana, Yonshin dengan datarnya berkata, "Aku bisa mengurus diriku sendiri." Kemudian, Yonshin yang mengerti maksud kedatangan tetua Yeo di sana pun segera manjanya keluar sembari bertanya, "Tetua, apa kau akan pergi sekarang?" Tetua Yeo menuturkan, "Iya, karena pemimpin suku tiran Sword sudah terlibat. Aku harus melaporkan ini ke sekte Jounan sesegera mungkin. Bagaimana denganmu? Apa kamu akan pergi ke The Sword Fortress, rumah keluarga ibumu?" Yonshin yang sudah memutuskan pilihannya pun berkata, "Benar,
Aku tidak tahu tempat lain untuk meningkatkan kemampuanku. Mendengar hal itu, tetua Yeo yang mengakui kemampuannya pun membalas. Bagaimana kalau kamu ikut denganku Gunung Jongnan? Aku merekomendasikan itu untukmu. Yonshin yang tak menduganya pun menimpali. Aku merasa terhormat karena telah menerima tawaran sebaik itu dari seorang tetua agung sepertimu. Namun, belum sempat Yonshin menyelesaikan kalimatnya, tetua Yeo saja menyelahnya. Aku ingin merekomendasikan dirimu untuk diangkat sebagai murid pemimpin sekte. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat kedua bawahnya terkejut. Ditambah lagi, tetua Yeo yang menegaskan jika Yonshin layak untuk itu, membuat Yonshin terdiam di sana berpikir. Murid langsung dari pemimpin sekte Jongnan bisa mempelajari Absolute Sacred Art. Yang lebih penting, pemimpin sekte Jongnan adalah salah satu dari beberapa ahli seni bela diri berpedang di dunia. Tapi, aku akan menjalani dan ninjaku sendiri. Dengan pikiran seperti itu, Yonshin pun dengan hormat menolaknya. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, tapi aku harus minta maaf. Tentu saja, tindakan Yonshin yang menolak ajakan tetua Yeo membuat kedua bawahannya terbangun di sana. Akan tetapi, tetua Yeo yang sudah menduganya pun hanya tersenyum berkata, tenang saja, aku hanya menginginkan orang berbakat sepertimu. Kurasa itulah yang ada di benak ketua suku Tiran Sword sebelumnya. Ya, tak apa, pintu sekte Jongnan selalu terbuka untukmu. Ingatlah itu baik-baik. Lihat tingkahnya yang seperti itu, Yonshin yang merasa lega karena tua Yeo bisa maklumi penolakannya pun bertanya, terima kasih banyak, tapi aku punya pertanyaan untuk Anda. Aku tahu kalau Anda adalah salah satu yang tertua di antara ras bangsawan. Apa Anda tahu cara mendapatkan buah dari World Tree? Tentu saja. Pertanyaan Yonshin membuat tetua Yeo terkejut. Karena buah World Tree sendiri dilindungi oleh pemimpin di surat fortress yang diakui oleh sang kaisar sebagai seorang raja dan terkahnya. Konon, buah itu bisa memberikan usia dan masa muda abadi bagi orang yang memakannya. Benar-benar sebuah harta karun yang dari surga, yang buat Yonshin tergoda untuk mendapatkannya, agar ia bisa memperpanjang hidupnya yang singkat itu. Kemudian, tetua Yeo yang mengerti maksudnya pun menuturkan, buah World Tree? Jangan-jangan, ya, aku bahkan belum menjalani setengah hidupku. Jadi, aku tak punya kendali atas World Tree. Yang ku tahu hanyalah pemimpin di surat fortress bisa memberikannya pada orang lain. Mendengar hal itu, Yonshin yang semakin yakin dengan pilihannya pun berkata, kalau begitu, aku akan pergi di surat fortress. Tetua Yeo menghela napasnya membalas, kamu tak bisa mendapatkannya dengan mudah. Bahkan bagi kami beras bangsawan, buah itu sangatlah suci. Yonshin yang telah menetapkan tekadnya menimpali. Aku hanya tahu cara ini. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah menjadi pemimpin Dragon Divine Soul dan mencari cara untuk menonjol. Melihat tingkahnya yang seperti itu, tetua Yeo yang bisa memahaminya pun melanjutkan. Baiklah, aku akan mendukungmu dari jauh. Aku akan pergi dahulu untuk mengabari sektaku. Clip Swordsman dan Neutrapist akan bantumu bersih-bersih. Keesokan paginya, setelah mengubur anggota keluarganya, Yonshin pun berpamitan untuk pergi dari sana. Tuan-tuan, terima kasih atas bantuan kalian. Pendekar Neutrapist berkata, tidak perlu berterima kasih, karena ini adalah klanmu, dan kami juga bertanggung jawab atas insiden kali ini. Bersamaan dengan Yonshin yang hanya menganggukkan kepalanya, kakaknya yang merasa bersalah pun menghampirinya menuturkan, Yonshin, sebuah permintaan maaf tak akan cukup untuk menutup peristiwa-peristiwa yang menimpamu di sini. Saat kita bertemu lagi, aku akan mencoba menjadi kakakmu. Aku akan berusaha yang terbaik. Kuharap kau terus sehat. Mendengar hal itu, Yonshin pun menatapnya berkata, meski kau mempelajari seni bela diri sekte Jongnan agak terlambat, kau tetap harus bekerja keras. Setidaknya begitulah observasiku. Kau harus berlatih sekuat tenaga. Ingatlah hal itu. Dan jangan lupa lindungi YA. Lalu kepala pelayan, kau akan pergi kemana? Kepala pelayan yang membawa beberapa bawahannya pun membalas, ada beberapa cabang kecil milik Klan Jung dinanya. Karena garis keturunan Klan Jung masih hidup, aku akan mencari sisa-sisa aset klan.
Hyun-shin yang bisa mengerti pilihannya dan merasa jika kepala pelayan bisa membantunya karena tos seni bela diri pun menimpali. Baiklah, seperti yang kau ketahui, aku akan pergi di surat Fortress. Kuharap kita masih bisa bersering bertemu. Jagalah kesehatanmu. Tepat setelah mengatakan itu, Hyun-shin pun melangkah pergi dari sana, yang membuat kepala pelayan yang merasa jika Hyun-shin mendoakan yang terbaik untuknya, mengiringi kepergiannya dengan hormat sembari berpikir, apa aku pernah mendapatkan doa seperti itu di keturunan Klenjung yang lainnya setelah aku dipekerjakan oleh pemimpin sebelumnya? Video ini pun diakhiri dengan beberapa hari kemudian, tanpa menemui halangan yang berarti, Hyun-shin pun tiba di Xiangyang, sebuah kota besar yang ramai dikunjungi oleh para pendekar seni bela diri.